Di Islam kita juga memahami gini. Bisa nggak milih lahir jadi orang Batak? Nggak bisa. Nggak bisa. Gue juga nggak bisa milih lahir jadi orang Cina. Iya. Semua orang begitu kan? Iya. Lahir memang sudah takdirnya. Ya. Nah, sifat manusia ini kan berkelompok ya. Pada waktu mereka berkelompok dengan ras atau etnis tertentu, otomatis mereka akan membela kepentingan mereka masing-masing dong. Hai guys, jumpa lagi di Bang Jaka Channel. Nggak nyangka banget guys, ternyata inilah yang bikin Kodonditan masuk Islam guys. Ternyata ayat ini guys yang bikin dia itu masuk Islam. Dia takjub banget guys. Inilah ayatnya guys. Yuk langsung aja kita tonton bareng-bareng. Kodon di sini punya pengalaman ini nggak? Pernah ada yang berbenturan secara aturan atau budaya antar etnis dan agama gitu nggak? Pernah ada nggak? Enggak, sebenarnya sih enggak. Nggak ada ya? Enggak. Santai-santai aja. Ya siapa tahu ada pernah mengalami gitu yang bertentangan atau mungkin ya berbenturan gitu. Maksudnya sama keluarga? Iya atau dengan sama... dengan keluarga atau mungkin dengan lingkungan sekitar atau dari yang Kodon dibaca gitu. Oh kok ini beda ya gitu. Maksudnya gimana? Ajarannya gitu ngerti. Ajarannya. Oh kalau ajarannya ya, baik itu secara agama ataupun secara etnis yang maksudnya secara budaya dari Tionghoa gitu. Gini, kalau di Islam nggak kenal etnis sih masalahnya, nggak kenal ras gitu. Kita tahu lah ya, istilahnya khotbah Nabi terakhir ya. Orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Orang non-Arab tidak lebih baik daripada orang Arab. Yang lebih baik dari antara mereka tuh takwanya gitu. Itu yang bikin gua, ini top nih, top nih penilaian. Jadi nggak kenal orang sipit, orang belo, orang terserah keriting, bebas, kulit apa aja bebas. Apapun backgroundnya terserah, yang penting ketakwaannya gitu, akidahnya begitu. Betul. Masya Allah. Wih, masya Allah. Masya Allah. Kaget gua. Dia masih non Muslim ya, tapi udah. Enggak, karena kan banyak ada orang kadang-kadang suka ada yang bahkan teman-teman yang Islam sendiri kadang suka responnya itu suka ada yang beda-beda salah-salah. Gitu ya. Kadang-kadang mereka juga nggak ngerti apa bedanya. Perbedaan ketika kita Masya Allah atau Astagfirullah atau Subhanallah kan itu beda-beda. Tapi Bokir udah tahu ya? Ya, ya kalau saya salah boleh kan, wajar kan. Kalau misalkan Masya Allah kan berarti semua itu terjadi karena kehendak Allah gitu kan. Mantap ini. Biar kita nggak merasa jumawa lah gitu. Mantap. Mas Boris ganteng lucu, Masya Allah itu semua keren. Biar kita nggak jumawa gitu kan. Mas jangan mancing terus ya kalau nanti ya. Aduh, malu deh. Kasih cadar daripada gini-gini terus itu. Nah, kalau Kodon ini kan kalau kita balik lagi di Indonesia ini, ini ya kan berbagai jenis agama, berbagai jenis etnis dan juga suku gitu ya. Yang selama ini tuh kita udah tahu itu tuh berbeda dan sebenarnya kita juga kan lahir di dunia ini kan udah beda-beda ya. Mohon maaf, ada yang sipit, ada yang kulitnya hitam, ada yang rambutnya keriting. Nggak semua orang tuh harus sama gitu. Secara itu aja kan harusnya udahlah emang orang beda-beda kok gitu. Nggak usah disama-samain. Nah tapi di Indonesia ini kan gemar sekali gitu. Di Indonesia ini ada yang ribut-ribut mengenai hal-hal seperti itu. Gitu. Kalau menurut Kodon sendiri gimana? Pertama-tama gini, di Islam kita juga memahami gini. Bisa nggak milih lahir jadi orang Batak? Nggak bisa. Nggak bisa. Gue juga nggak bisa milih lahir jadi orang Cina. Iya. Semua orang begitu kan? Iya. Lahir memang sudah takdirnya. Ya. Nah, sifat manusia ini kan berkelompok ya. Pada waktu mereka berkelompok dengan ras atau etnis tertentu, otomatis mereka akan membela kepentingan mereka masing-masing dong. Nah gitu. Cuman di dalam masyarakat ini kan kalau tidak ada aturan yang mengayomi semua ras dan etnis ini, pasti akan benturan-benturan. Nah biasanya aturan-aturan itu yang dilanggar. Kesepakatan itu. Iya. Dari zaman bahla udah ada aturan dilanggar pasti ada konflik. Pasti jadi ada konflik. Kalau aturannya diikuti nih biasanya enggak. Fine aja. Toh kita juga bisa dengar di daerah-daerah lain yang Islam dan Kristennya sama-sama banyak tapi rukun-rukun aja. Gua tumbuh besar di kampung Islam. Dan nggak ada masalah. Sama, saya juga di Bandung gitu depan rumah masjid. Ya fine aja, nggak ada maksudnya nggak ada konflik-konflik atau apa. Biasalah kalau anak-anak sih mungkin biasa kalau anak-anak. Tapi kalau udah remaja dewasa kan biasanya mereka udah tahu ya. Kalau anak-anak biasalah ngata-ngatain ras ya, itu udah biasa. Cincong kata gitu. Dan itu ada juga dan gitu kan sering dengar tuh ada kerusuhan etnis gitu di Indonesia gitu ya. Oh ternyata setelah kita selidiki ada provokatornya ternyata orang luar situ, bukan orang situ. Biasanya begitu. Yang untuk menghancurkan daerah itu. Sebenarnya mereka ini baik-baik aja loh gitu. Yang bikin ribut bukan orang sini katanya gitu. Dan biasanya kalau ada kerusuhan etnis itu kan karena ada sentimen tertentu. Sentimen tertentu yang diturunkan dari mungkin orang tuanya gitu.
Dari mana tuh sentimen? Dari penjajah kita dulu gitu. Penjajah kita kan dulu kan kelompok-kelompokin. Cina kelompok sendiri, Kotak-kotak gitu. Arab, India. Dikasih kampung-kampungnya sendiri lah India, gitu. Kampung sendiri gitulah. Iya. Pribumi begitu. Jadi masing-masing diberikan kayak semacam apa ya? Praduga atau apa sih? Stigma, Nah, label. stigma. Nah, kalau orang ini tuh begini, orang itu begini, orang ini begini gitu. Pada waktu ada kerusuhan, Pecah belah gitu. masing-masing etnik ini akan mengincar etnik yang biasanya di mata mereka jelek gitu. Ajarannya berarti maksudnya dikasih taunya dulu di briefingnya kurang baik lah gitu. Tim kreatifnya parah. Tim kreatifnya parah. Nggak nyangka banget ternyata itulah alasan kenapa Kodonditan tuh guys dia sampai jatuh hati ya sama Islam. Ternyata itu alasan dia guys ya, bahwasanya karena menurut Islam Arab itu nggak lebih baik daripada non Arab gitu guys. Begitu juga sebaliknya guys ya, non Arab itu nggak lebih baik dari Arab. Jadi yang membedakan mereka itu adalah ketakwaannya guys ya. Jadi cuman ketakwaan yang membedakan kita dengan yang lain. Jadi memang Islam itu nggak membeda-bedakan antara golongan A dan golongan B atau golongan C guys ya. Semua di mata Tuhan itu sama. Nggak ada bedanya, nggak ada yang lebih baik gitu guys ya. Yang membuat mereka lebih baik cuman ketakwaan mereka guys, dan itu memang real guys di dalam Islam guys. Jadi memang di Islam tuh ya begitu ya kan. Mau dia kaya, mau dia miskin, di Islam itu sama guys. Apalagi kalau kita sholat di masjid guys, itu nampak banget guys ya. Jadi di masjid itu nggak pandang kaya miskin, nggak pandang ras guys. Siapa yang luan masuk ke masjid, maka dia di depan guys. Mau dia miskin, mau dia pengemis, kalau dia duluan datang, dia berhak berada di saf depan guys. Gitu guys. Jadi nggak pandang kaya atau miskin, walaupun dia presiden, kalau dia lambat datang, dia di saf lain, di saf kedua gitu guys ya. Mau dia konglomerat, mau dia orang biasa, tukang becak, itu sama berdiri guys. Ya, nggak pandang bulu guys. Itulah Islam guys. Sangat damai banget guys ya. Sampai segitunya guys. Begitu juga etnis di Indonesia guys. Jadi di mata Islam mereka itu sama guys. Nggak ada yang lebih baik. Yang membedakan mereka cuman ketakwaan mereka doang guys. Ini keren banget guys ya. Mau dia kulit hitam, mau kulit putih, mau mata sipit, ya kan, mau mata besar, itu di dalam Islam sama guys. Ya, mantap guys. Dan yang kedua hostnya ini guys bernama Boris. Dia itu seorang non Muslim guys. Cuman dia udah gitu guys ya. Kebiasaan dia itu udah mantap. Dia malah sering menggunakan istilah Islam di dalam keseharian dia guys ya, tanpa dia sadari. Contohnya tadi ya, dia mengucapkan Masya Allah gitu guys. Dan dia tahu juga guys, apa yang dia ucapkan itu dia tahu maksudnya guys. Nampaknya guys si Boris ini juga bakal kepincut guys ya sama Islam. Karena dia juga sering mewawancarai orang-orang yang mualaf guys. Kalau dia udah sampai di tahap ini guys, kita juga pasti tahu dia tuh udah mulai kepincut guys ya dengan ajaran Islam. Dia juga sering ini guys ya ngundang sama Habib Bahar guys ya. Mereka juga sering berdialog, dan mungkin ada beberapa hal yang mungkin dia masih menunda keinginan dia untuk masuk Islam guys. Nah, bagaimana menurut pendapat kamu? Silahkan berikan tanggapan, sanggahan, opini, dan kritik di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu baru bagi kita semua. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.